Shalom Bapak Ibu, jemaat GKMI Bandung yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita menghargai keberadaan Roh Kudus. Dan kita undang Roh Kudus dalam setiap hati kita agar kita dapat merasakan dan menikmati kehadiran yang daripada Roh Kudus. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian, yaitu dimuliakan karena Dia Allah yang layak kita muliakan, Allah yang layak kita tinggikan. Dia yang bertahta dalam setiap kerajaan. Mari kita siapkan hati kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia satu-satunya Raja kita. Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan sama-sama dimuliakan. Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan dimuliakan.
kami sungguh bersyukur karena rencanamu, karena indah bagiku Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena Kau baik, kasih-Mu melimpah atas kami. Kau Rajaku Tuhan, terima kasih. Hosana, Hosana in the highest. Mari kita sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, di minggu Advent yang kedua. Dan karena itu biarlah seluruh rangkaian ibadah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Karena itu, turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Allah serta ayat 6 berbunyi demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, puji dan syukur kepada Tuhan karena penyertaannya, karena kasih-Nya. Kita boleh melalui satu minggu perjalanan kehidupan kita dan ada di hari yang sungguh mulia ini, hari Sabat, untuk kita bersama-sama
bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan juga kita ada di minggu Advent yang kedua. Kiranya melalui peristiwa Advent ini kita juga semakin memaknai akan arti pentingnya kedatangan Tuhan ke dunia ini, baik yang sudah Dia lakukan dan bahkan dalam persiapan kita menantikan untuk kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu, kita juga patut bersyukur karena pada 6 Desember tahun 1920 ya, dan kalau dihubungkan dengan 6 Desember tahun 2025 maka sudah 105 tahun usia dari Sinode GKMI. Kita sudah berusia secara kelembagaan, secara kebersamaan kita sudah berusia 105 tahun. Nah, kemarin dirayakan dalam ibadah syukur dan juga dalam rasa syukur Bapak Ibu kita patut juga bersyukur karena sudah di-launching juga lagu rohani untuk anak-anak. Jadi kita sekarang secara sinode juga punya lagu rohani anak-anak. Jadi ada kid worship ya, jadi ada anak-anak yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga kita patut bersyukur karena GKMI Bandung itu ada beberapa juga yang ikut terlibat aktif di dalamnya, baik menyumbangkan lagu maupun juga ikut menjadi penyanyinya. Ya, salah satunya itu adalah Elena ya, yang kemarin juga kalau saya tidak salah dia menyanyikan hampir mungkin 4 lagu ya, 4 lagu rohani yang dilakukan, yang dinyanyikan. Karena itu juga mungkin catatannya kiranya juga guru-guru sekolah minggu bolehlah juga untuk memakai lagu-lagu itu karena itu adalah hasil produk real dari orang-orang GKMI. Jadi itu adalah kekayaan sesungguhnya yang ada di GKMI. Ya, jadi karena itu kita gunakan sebagai juga puji-pujian kita. Ya, dan kemarin sudah dilakukan launchingnya dan ya kiranya juga dengan usia 105 tahun ini semakin membawa GKMI itu menjadi gereja Anabaptis Mennonite yang juga menghadirkan nilai-nilainya dalam seluruh kehidupannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dari utara, dari selatan, dari barat, dan dari timur. Hanya nama Yesus yang kita sanjung. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian dari utara ke selatan. Allahku dahsyat. Dia adalah satu-satunya Allah yang dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Kita muliakan namanya dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Nama Yesus disanjung. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, dari utara ke selatan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan dan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disanjung
saksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yo sama-sama lagu dahsyat. Lagu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Mari kita langsung, kita akan pujian Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Kita menerima janji Tuhan. Janji Allah. Allah dari kaum Yehuda, dari kaum Yehuda, umatnya berdoa dan berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita akan pujian ini dari awal, dari kaum Yehuda. Mari kita sama-sama akan pujian ini Bapak Ibu. Dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, melanda seluruh bumi. Katakan sama-sama, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Kita semua untuk
rindu mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, kita angkat menjadi dari awal. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
Biarlah hal itu sungguh terjadi ketika kami ada di tempat ini. Bahwa ada lawatan, ada sapaan, ada sentuhan, ada kekuatan, dan lainnya lagi yang boleh Engkau nyatakan untuk hidup kami ya Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami ini bukan hanya menjadi sekedar kehidupan dalam perayaan-perayaan sebagaimana manusia-manusia yang lain, tapi sebaliknya kehidupan kami juga menjadi kehidupan yang mencerminkan Engkau ya Tuhan. Karena itu hadirlah dalam permenungan firman yang sebentar akan kami dengarkan. Dan izinkan juga hamba-Mu ini Tuhan, yang sudah mempersiapkan dan akan memperkatakan. Biarlah ada kuasa yang daripada-Mu yang juga boleh memimpin dan bahkan mengizinkan untuk setiap apa yang diperkatakan semuanya berdasarkan kehendak-Mu juga. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, di minggu pertama di bulan Desember, tetapi di dalam kalender gerejawi adalah minggu kedua Advent saat ini, kita akan bersama-sama kembali mencoba untuk melihat akan pemaknaan Advent dalam bentuk yaitu damai sejahtera. Nah, lilin yang juga dinyalakan yang lilin Advent yang kedua itu adalah lilin yang dalam pemaknaan yaitu damai sejahtera. Karena itu kita akan mendasarkan permenungan firman Tuhan kita ini dari Yesaya di pasalnya yang ke-11 dari ayatnya yang ke-10. Satu bagian firman Tuhan yang sepertinya juga bukan satu bacaan yang baru untuk kita boleh temukan. Tetapi biasanya ini juga bacaan yang selalu muncul pada masa-masa saat ini juga. Yesaya di pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ayat 10, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.
Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan selalu kita diingatkan yang berbahagia adalah yang mau setia membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya dan juga mau setia pula berjuang untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini saya yakin sudah menerima karya keselamatan daripada Tuhan, ya. Jadi itu bukan menjadi sesuatu hal yang baru, sesuatu yang juga mungkin masih kita nantikan. Tetapi saya yakin bahwa kita semua di sini sudah menerima karya keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, ada satu hal yang juga harusnya menjadi hal yang penting untuk juga kita sadari sebagai orang-orang yang sudah menerima karya dari Tuhan itu dalam bentuk keselamatan. Nah, satu hal yang penting yang mau saya katakan di sini dalam pernyataan bahwa karyanya itu bukan hanya memastikan hidup kelak. Artinya ketika kita meninggalkan dunia ini dengan karya keselamatan Tuhan itu yang juga di dalamnya termasuk ada tentang pengalahan maut, ya, hukuman dosa, kematian kekal sudah terpatahkan dengan apa? Dengan pengorbanan Yesus. Ia yang sudah menjadi korban. Kalau di perjanjian lama para umat memberikan korbanan, memberi korban dengan ternak. Tetapi dalam perjanjian baru Yesuslah yang telah menjadi korban. Ya, ialah yang sudah menyerahkan dirinya untuk berkorban. Demi apa? Demi menebus segala dosa-dosa kita. Dan itu membawa kita dalam pemulihan relasi kita. Dan juga di dalamnya ada janji tentang keselamatan kehidupan kita kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, spirit tersebut kiranya bukan hanya menjadi spirit yang kita pegang bahwa ada sebuah jaminan akan hari esok kita. Lalu kita hanya memegang itu. Tetapi juga Bapak Ibu harus selalu kita sadari bahwa spirit bahwa kita akan memiliki kehidupan yang layak, yang bagus, yang luar biasa dalam hasil dari karya Tuhan itu. Kita juga harus menghadirkan dampak dari karya Tuhan itu dalam kehidupan kekinian kita. Ya. Jadi bukan hanya bicara saya sudah selamat, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, maka saya sudah menjadi sesuatu pribadi yang pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan bahkan ketika saya kelak meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu kan kita sering mengatakan kalau ada orang yang telah mendahului kita, sekarang dia sudah berbahagia karena dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Gak ada dalam ibadah penghiburan kita berkata sekarang orang yang ada di dalam peti ini sedang bergentayangan. Rohnya sedang melayang-layang, sedang penasaran, sedang tidak jelas. Juntrungannya dia ada di mana? Sepertinya tidak ada yang mengatakan seperti itu. Pasti setiap pelayan mengatakan ia sudah berbahagia. Ia sudah bersama dengan Tuhan. Ia sudah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan tidak ada pasti persekutuan dengan Tuhan itu tidak indah. Tapi satu hal Bapak Ibu, janganlah kita hanya mau memastikan itu saja. Tetapi juga harusnya kita mengelola kehidupan kekinian kita. Yaitu apa? Paling tidak dengan kita menjadi orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera. Jadi kiranya kita juga harus menjadi pelaku-pelaku yang menghadirkan damai sejahtera. Karya keselamatan Tuhan itu harusnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi untuk menghadirkan damai sejahtera. Karena itu juga Advent adalah waktu damai sejahtera. Ada sebuah pertanyaan juga bagi kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera? Dalam kekinian hidup kita, dalam keseharian kita. Nah, mengapa hal ini perlu kita kejar dan kita kerjakan dalam kehidupan kita? Karena rupa-rupanya Bapak Ibu, kabarnya, tetapi kabarnya ini bukan kabar kabari, tetapi ini adalah kabar yang sesungguhnya bahwa kita yang diselamatkan ini adalah cerminan-cerminan Allah. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan dalam karya keselamatannya itu,
ya, maka kita harusnya sadar kita otomatis menjadi cerminan-cerminan dari Allah. Gambaran-gambaran dari Allah. Yang sering kita kenal dengan kalimat imitatio Christi. Kita ini menjadi imitatio Christi. Memang tidak menjadi pure 100% seperti Kristus. Kita adalah imitasinya. Ya, tapi tentunya imitasi bukan sesuatu barang yang tidak bernilai. Tetapi suatu barang yang tentunya bernilai, dan dalam hal ini kebernilaiannya adalah di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang harusnya juga melekat dalam diri kita. Jadi jangan hanya ngerasa saya sudah pasti, sudah dijamin, lalu tidak ada dampak yang muncul sebagai cerminan-cerminan dari Allah. Nah, karena itu pertanyaannya adalah, sudahkah itu terlihat bagi dunia? Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang imitatio Christi itu cerminan-cerminan dari Allah. Karena itu imitatio Christi adalah panggilan untuk menghadirkan situasi Taman Eden di dunia ini. Saya memberikan sebuah pernyataan yang dalam permenungan saya sih harusnya itu yang kita kerjakan. Imitatio Christi itu adalah sebuah panggilan untuk kita menghadirkan situasi Taman Eden di dunia saat ini. Situasi tentunya sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan kalaupun kita mau belajar manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyelamatkan dan Tuhan sudah memulihkan. Artinya relasi kita menjadi seperti sedia kala. Dan karena relasi kita sudah seperti sedia kala, maka ada tugas bagi kita, yaitu untuk menghadirkan situasi Taman Eden. Saya katakan situasi ya. Bukan berarti menghadirkan Taman Eden dalam arti letterleh, tetapi kita menghadirkan situasi Taman Eden itu. Situasi Taman Eden seperti apa? Pasti Bapak Ibu sudah paham ketika membacanya. Dan nanti juga kita lihat dalam teks bacaan Yesaya itu. Yesaya pasal 11. Di situ juga sepertinya ada sebuah gambaran tentang situasi Taman Eden itu. Nah, karena itu bagaimana kita sekarang, pertanyaannya bagaimana kita menjadi orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera sebagai wujud kita adalah imitatio Christi yang juga akhirnya bisa menghadirkan situasi Taman Eden itu dalam hidup kita. Nah, teks ini menolong kita Bapak Ibu. Teks dari Yesaya 11 ini menolong kita paling tidak untuk melakukan itu. Yang pertama, apa yang perlu kita sadari? Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kalau kita membaca tadi di ayat yang pertama dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 1 ini seringkali kita berkata ini adalah nubuatan Mesias. Tunggul Isai, dari keluarganya Isai. Akhirnya Daud dan seterusnya, dan akhirnya Yesus. Dia lahir ke dunia ini. Ya, ini sebuah nubuatan. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau saya boleh tanya, nubuatan ini apa masih menjadi sesuatu penantian? Kalau pada teks itu, ya itu adalah penantian. Tetapi dalam konteks kehidupan kita saat ini, ayat 1 ini bukan lagi menjadi sebuah penantian. Tetapi sebuah peringatan, pengenangan. Di mana peringatan dan pengenangan itu bahwa di ayat 1 itu sudah tergenapi. Betul tidak? Bahwa yang lahir itu sudah terjadi. Jadi kita bukan lagi menantikan akan keluarnya dari tunggul Isai itu. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya dan berbuah. Nah, karena itu Bapak Ibu saya mengatakan di situ lahirnya sang tunggul Isai bukan lagi dalam konteks kisah sejarah, namun dalam diri yang mengaku menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi artinya Yesus itu, sang Mesias itu, sang tunggul Isai itu sesungguhnya ia sudah harusnya lahir dari kapan? Dari engkau menerima kasih karunia Tuhan dalam karya keselamatannya.
Jadi karena itu bukan lagi bicara tentang peristiwa Natal nanti tanggal 25. Baru lahirnya pengenangan Yesus. Tetapi Yesus itu sebenarnya sudah lahir. Karena itu ayat yang pertama ini sebenarnya adalah ayat yang mau mempertanyakan, sudah enggak? Jadi ini bukan bicara tentang kandang domba. Bukan lagi bicara tentang segala sesuatu yang berkaitan itu. Tetapi ayat 1 ini adalah sebagai sebuah pernyataan bahwa Yesus itu sudah lahir, Yesus itu Sang Mesias sudah ada. Ya, di dalam perjanjian lama memang masih dinantikan, tetapi kita hidup bukan dalam perjanjian lama, sudah dalam penggenapan karya Tuhan, maka harusnya tunggul Isai itu sudah lahir dalam diri kita. Jadi Natal yang sejati itu sesungguhnya adalah peristiwa kelahiran. Bukan dalam komunitas ini. Tetapi Natal yang sejati itu adalah kelahiran Tuhan dalam diri kita. Nah, kapan Tuhan itu secara personal lahir dalam hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari kiranya bisa menjawab secara pribadi. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau itu sudah kita hayati, maka tidak menjadi manusia-manusia yang hanya tahu kisah. Kita jangan menjadi hanya manusia-manusia yang hanya tahu kisahnya. Tahu kisahnya, wah Yesus hafal kita. Yesus lahir di Bethlehem dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kita hanya tahu kisah. Tetapi lebih daripada pengetahuan kisah itu, harusnya ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Jadi itu poin pertama Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera adalah kapankah Sang Tunggul Isai itu sesungguhnya sudah lahir dalam hati kita ini. Dan juga bertahta dan juga berkuasa. Nah karena itu bertahta dan berkuasa itu ada kaitannya kalau kita lihat di ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Sampai dengan ayat yang kelima. Maka tunggul Isai yang lahir itu, maka itu kita lihat bahwa di dalam hidup kita ini menjadikan ada kesadaran untuk hidup dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan itu artinya Tuhan yang telah lahir itu menguasai, yang menyebabkan hidup kita menjadi hidup yang menetapkan keutamaan hanya Dia. Keutamaan hanya Dia. Nah dengan apa itu akan terjadi dan berdampak yang menjadikan hidup dalam takut akan Tuhan yang berwujud dalam sikap-sikap hidup yang adil pada hakikat keadilan itu. Ayat 2 sampai dengan ayat 5 kita lihat. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan akan takut Tuhan. Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Hidup adil yang seadil-adilnya. Tetapi ia menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ada kejujuran. Damai sejahtera itu ketika tunggul Isai itu lahir. Ada keadilan, ada kejujuran. Lalu ayat 5, ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Artinya orang yang telah mengalami kelahiran Tuhan itu di dalam hatinya, hidupnya itu terjaga dalam kemurnian, dalam kejujuran yang setia sampai ujung tarikan nafas terakhir. Ini sebuah satu bagian yang harusnya. Karena itu saya katakan di awal. Kita jangan hanya bicara tentang kekekalan yang nanti kita akan dapatkan. Tapi dalam kekinian kita ada tugas panggilan untuk menghadirkan itu. Hidup yang selalu terjaga dalam kemurnian, dalam kejujuran yang setia. Sampai kapan standar kita? Sampai ujung tarikan nafas terakhir kita. Artinya sampai kematian. Sampai kematian. Karena itu Bapak Ibu dalam hidup ini jangan lupakan satu bagian, yaitu kematian kita. Dan dalam kesadaran akan kematian itu harusnya selalu kita akan mempersiapkan diri kita. Gimana kematian itu akan kita hadapi dan jalani.
Apakah dalam kesetiaan atau dalam keraguan ataukah dalam hal-hal yang lain dalam hidup kita. Nah kenapa bah? Ketika roh Tuhan itu berkuasa dan menguasai hidup kita Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita hidup dalam kesetiaan dan seterusnya. Nah ini ayat 6 sampai ayat 69 itu. Itulah sebuah gambaran tentang Taman Eden yang hadir di dunia ini. Ketika tunggul Isai itu telah lahir dalam hidup kita. Dan itu membuat roh Tuhan berkuasa dan menguasai kehidupan kita. Maka itu akan menghadirkan tadi itu ya, keadilan, kejujuran, kemurnian, kesetiaan sampai akhir, maka itulah sebuah gambaran hadirnya situasi Taman Eden. Yang bukan itu menjadi sebuah impian atau ilusi, tetapi dia adalah sesuatu yang kita usahakan untuk selalu hadir. Gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Ayat 6 dikatakan, serigala akan tinggal bersama domba. Itu kan musuh bisa damai. Lauk pauknya itu bisa bukan jadi konsumsinya. Domba itu kan ya konsumsinya serigala. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Ada damai, enggak rebut-rebutan. Dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Anak kecil enggak takut. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ada perubahan Bapak Ibu. Dari karnivora, pemakan daging, menjadi vegetarian. Ini kan ada perubahan itu. Dari yang makan daging, jadi makan daun-daunan. Lalu ayat 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Ular tedung itu ular yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Tapi anak kecil itu yang menyusui itu enggak takut, dia bermain dengan ular tedung. Anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Enggak takut dia pegang-pegang itu ular. Yang itu adalah binatang sampai hari ini yang paling saya takutin Bapak Ibu. Lalu ayat 9 situasinya ditutup dengan gambaran apa? Tidak ada yang akan berbuat jahat. Atau yang berlaku busuk. Perhatikan Bapak Ibu. Situasi Taman Edennya seperti itu. Gak ada orang yang busuk. Gak ada orang yang berbuat jahat. Di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ada satu poin di sini. Taman Eden itu akan bisa hadir kalau ada kerinduan untuk terus mengenal akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, teks ini bukan teks hanya bicara tentang utopia. Sesuatu yang di awang-awang. Tetapi saya mau katakan inilah panggilan kita. Sebagai orang-orang yang telah menerima karya keselamatan Tuhan. Karena itu berulang-ulang kita diingatkan jadi orang percaya di dalam Tuhan itu enggak gampang Bapak Ibu. Ada standar yang harus kita kejar dan kita wujudkan. Ada hal yang harus kita terus perjuangkan. Paling tidak di sini dari ini sudah kita lihat. Ini bukan lagi hanya bicara nubuatan akan Mesias itu. Tetapi ini adalah sebagai sesuatu yang melekat dalam diri kita. Yang harusnya itu menjadi sesuatu yang kita wujudkan juga. Sebagai orang-orang yang berani mengaku telah menerima Kristus. Kalau enggak Bapak Ibu firman Tuhan ada yang mengatakan untuk apa kamu kamu beriman kalau imanmu itu enggak pernah lebih daripada orang-orang Farisi itu. Kenapa kita percaya sama Tuhan dikatakan mulut kita memuji Tuhan tapi kelakuan kita, sikap kita gak menunjukkan akan hal itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Karena itu Bapak Ibu saya mau katakan beriman itu bukan bermimpi saja. Bermimpi akan hari yang esok, yang kelak, yang indah itu. Tetapi beriman itu adalah berusaha mewujudkan mimpi itu. Mimpi dalam hal ini apa? Mimpi untuk mewujudkan situasi Taman Eden di dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu damai sejahtera itu kalau dalam bahasa aslinya itu sama dengan shalom.
Kalau bahasa Yunaninya eirene. Nah, kadang-kadang kita ini seringkali latah. Shalom, shalom. Tetapi kita lupa untuk memaknai arti kata shalom itu. Shalom itu apa Bapak Ibu? Ayat 6 sampai dengan ayat 9 itu shalom. Itu shalom. Ayat 6 sampai dengan ayat 9 itu adalah shalom. Sudah enggak? Kita bisa tinggal dengan serigala. Sudah enggak? Kita bisa tinggal dengan berbaring dengan macan tutul. Kita kambing, kita domba. Bisa enggak kita berbaring dengan macan tutul? Bisa enggak kita makan bersama-sama dengan singa? Kita anak lembu. Bisa enggak kita menjadi seorang anak yang bermain-main dengan ular tedung? Artinya Bapak Ibu, damai sejahtera itu juga bicara kita bukan menjadi orang yang eksklusif dan tertutup. Tetapi menjadi orang-orang yang siap terbuka kepada siapapun. Kita bukan menjadi hakim-hakim bagi dunia ini. Tetapi kita menjadi orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kalau hal itu dilakukan maka hal yang berikutnya di ayat 10 itu akan menjadi sesuatu kenyataan. Suasana surga bukan hanya untuk diri sendiri. Suasana surga bukan hanya untuk diri sendiri dan nanti, tetapi sekarang dan itu juga untuk semua ciptaan. Dikatakan di ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Artinya diri kita, kehidupan kita itu menjadi sebuah gambaran surgawi. Dan itu akhirnya membuat orang-orang di dunia ini mencari-cari akan hal itu. Dan mau datang untuk juga ikut turut serta merasakannya. Suasana surgawi itu. Ini menjadi poin Bapak Ibu. Karena itu karya keselamatan Tuhan hendaknya bukan menjadikan kita sebagai orang-orang yang egois. Tetapi harusnya kita menjadi orang-orang yang membumi. Kita orang-orang percaya itu harusnya bukan menjadi orang yang egois. Tetapi harusnya menjadi orang-orang yang membumi. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, seringkali juga orang-orang yang dalam nama Tuhan Yesus itu juga adalah orang-orang yang hidup di dalam keegoisan. Hanya memikirkan apa yang penting bagi dirinya sendiri. Tapi ketika damai sejahtera itu ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menghadirkan Taman Eden. Dan akhirnya itu menghadirkan suasana surgawi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita akan berlaku dalam kemurnian, dalam kejujuran, dalam kesetiaan. Dan bukan sebaliknya kita berlaku dalam kebusukan dalam hidup ini. Damai sejahtera ada di situ Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Nah karena itu kiranya dalam momen Minggu Advent yang kedua ini, dalam rentangan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, makanya ada kiranya sebuah refleksi yang boleh kita renungkan bersama dalam waktu hidup yang masih kita miliki ini. Apakah ia sudah menjadi keutamaan dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah apakah ia yang nanti kita peringati kelahirannya itu? Sang Tunggul Isai itu sudah menjadi keutamaan dalam hidup kita. Yang tentunya harus menjadi keutamaan yang mengubahkan seluruh hidup. Keutamaan bukan hanya menjadi keutamaan, tetapi harusnya itu mengubahkan seluruh hidup kita. Dengan apa? Dalam hal ini, dengan kita mau menghadirkan damai sejahtera. Menghadirkan shalom dalam seluruh kehidupan kita. Atau sebaliknya dunia dengan segala isinya masih menjadi berhala-berhala yang berkuasa dalam kehidupan kita ini.
menjadi berhala-berhala yang berkuasa. Pengakuan dari orang lain, anggapan yang baik dari orang lain, posisi yang baik yang diberikan, penghormatan dari dunia yang sesuatu yang kita kejar, itu adalah bagian-bagian dari berhala-berhala. Tapi ketika Tuhan sudah menjadi keutamaan dalam hidup kita, kita tidak lagi terlalu mengejar akan hal-hal itu. Tapi kita sudah lebih memegang damai sejahtera. Karena itu kemarin minggu lalu saya katakan damai sejahtera ini juga bicara tentang ketenangan batin. Orang yang ada damai sejahtera itu akan memiliki ketenangan batin. Ia akan bisa menguasai internal hidupnya. Dan yang eksternal bukan menjadi sesuatu yang perlu terlalu dia gumulkan. Penilaian orang, perkataan orang, tanggapan orang, segala sesuatu yang terlalu dikejar tidak menjadi selalu prioritas utama lagi. Tetapi ketenangan batinnya. Dan kalau itu berwujud Bapak Ibu dalam diri kita, saya yakin kita akan bisa menjadi domba yang tinggal dengan serigala, macan tutul yang juga akan ada bersama dengan kita. Dan kita tidak menampikkan itu, tetapi kita ada di sana. Dan kita juga tidak mengalami kegelisahan, tetapi kita mengalami damai sejahtera. Itu suatu nilai yang besar, yang mulia, yang Tuhan sebenarnya mau berikan kepada kita. Melalui apa? Melalui karya keselamatannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan komitmen pemuritan kita dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari, para pemusik, singer dan WL boleh. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelum doa ini kita naikkan, satu hal yang memang perlu kita sadari, hidup kita ini perlu ada dalam kejujuran. Kejujuran akan segala apa yang ada dalam diri kita. Jujur juga bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang punya kelemahan. Jujur bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sesungguhnya tidak akan pernah mampu untuk 100% menghadapi segala persoalan hidup kita. Siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun keberadaan kita, jujur kita hanya tetap manusia yang punya kelemahan. Tapi dalam kejujuran itu kita juga harus melihat kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Menolong di sini bukan hanya langsung menyelesaikan persoalan kita, tapi menolong artinya memberi kekuatan, memberi dorongan, memberi spirit untuk tetap menjalani hidup. Sekalipun pergumulan itu
Sehingga membuat kita akan tetap menjadi orang-orang yang bernyanyi. Dan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Jujur. Bersama-sama ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembahmu, oh Yesus. Katakan sama-sama jujur. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua beban, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau yang mampu menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau kami akan tetap menyembah, akan tetap menyembahmu. Oh, bukan sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, oh lagu pengharapan, kami takkan selalu berserah kepada Tuhan. Tak sendiri, ku yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam apimu. Bersandar hanya pada kekuatan-Mu Tuhan, bersandar pada kekuatan. Di dalam kelemahanku,
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami dalam segala pergumulan hidup kami. Oh Yesus, kami menyembah-Mu hidup kami, hari-hari kami tak dapat kami lalui tanpa kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Berserahlah padanya, bukan berserah. Engkau tak sendiri, aku kan sendiri. Ku yakin Engkau Tuhan, ku yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam api. Bahkan di dalam api pun Katakan dengan sungguh-sungguh, kan menyembah-Mu, mari Bapak Ibu kita tundukkan kan kepala. menyembah-Mu. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan. Biarlah kami menjadi manusia-manusia yang boleh jujur di hadapan-Mu Tuhan. Jujur akan sesungguhnya banyak sekali keterbatasan dalam diri kami. Tapi sering kali itu kami tutupi dengan segala apa yang ada dalam diri kami. Entah itu dengan pikiran-pikiran kami, entah itu dengan kemampuan-kemampuan kami, atau bahkan hal-hal yang lain sering kali itu kami gunakan untuk menghadapi perjalanan kehidupan di dunia ini. Yang sesungguhnya juga kalau kami mau jujur, itu tidak akan mampu untuk menjawab segala apa yang kami sedang hadapi. Karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Karena itu Tuhan, saat ini setelah kami melalui dalam perjalanan 1 bulan di bulan November, kami juga mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa juga ketika kami datang ke tempat ini dalam ibadah, kami juga mau jujur sesungguhnya kami sedang membawa beban-beban hidup kami. Kami mau jujur mungkin kami datang ke tempat ini sedang dalam kekalutan yang begitu luar biasa. Ada keraguan. Ada hal yang juga mungkin membuat kami menjadi orang yang tidak percaya lagi untuk melihat akan hari esok. Keraguan yang mungkin juga sudah muncul dalam iman kami dengan segala apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, karena itu sebagai hamba-Mu di tempat ini, hamba mau mendoakan untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang menundukkan kepalanya dan ada dalam keadaan yang sedemikian rupa tadi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau turun dari kemuliaan-Mu itu. Kiranya Engkau turun saat ini menyapa mereka.
Kau juga mau menyentuh mereka. Kau juga mau memeluk mereka. Dan Kau juga mau berbisik kepada mereka dengan bisikan yang lembut, yang kiranya juga boleh berkata, jangan takut anakku, jangan lihat dunia ini, tetapi lihatlah aku yang tidak pernah mengecewakan hidupmu. Aku yang akan selalu ada bersama-sama denganmu dalam segala apa yang sedang engkau gumulkan. Tuhan, kiranya itu boleh engkau nyatakan bagi mereka, Tuhan. Hamba sebagai hambamu di sini tidak meminta untuk engkau turun langsung membereskan semua persoalan mereka. Tapi sebagai hambamu di tempat ini, hamba hanya meminta untuk engkau berikan ketenangan batin, damai sejahtera. Dan hamba percaya itu adalah sesuatu yang sangat besar untuk menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Berkat yang melawat mereka. Berkat yang juga boleh meneguhkan mereka. Berkat yang juga boleh meyakinkan bahwa di dalam Engkau bukan kekecewaan yang akan kami terima, tetapi di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau ada pengharapan yang abadi. Sehingga hari-hari kami tetap kami jalani, walaupun dengan berbagai macam cerita yang akan datang silih berganti dengan kisahnya masing-masing. Tetapi cerita itu tidak mencabut kasih-Mu dari hidup kami. Dan kami akan tetap semangat dalam menjalani setiap kehidupan kami. Karena Tuhan, terimalah kami. Terimalah kami dalam segala keberadaan kami. Terimalah kami Tuhan dalam segala keraguan kami. Terimalah kami Tuhan dalam mungkin pengingkaran-pengingkaran kami kepada kuasa-Mu. Terimalah kami Tuhan dalam segala kedegilan hati kami. Terimalah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau menerima kami dan juga Engkau mau mengubahkan kami. Makasih ya Tuhan, curahan berkat-Mu hadir bagi umat-Mu di tempat ini. Dan hal yang sama pula kiranya akan terjadi bagi seluruh kehidupan manusia di dunia ini. Dan juga secara khusus bagi saudara dan saudari kami yang ada di Sumatera, yang juga dalam segala kekhawatiran, sedang dalam ketakutan, dalam kebimbangan karena pasca daripada keadaan alam yang menghancurkan kehidupan keseharian mereka. Tuhan, kami mohon juga ada kekuatan yang daripada-Mu dan ada roh hikmat juga yang boleh diberikan bagi pemimpin-pemimpin kami. Itu juga boleh hadir membebat luka mereka, menolong mereka dalam segala kegalauan hidup mereka. Tapi sekaligus juga Tuhan membuat kami sadar, biarlah kami juga menjadi umat manusia yang tidak belajar melawan alam. Tapi kami juga belajar mau bersahabat dengan alam. Karena ketika kami belajar melawan alam dengan segala kerakusan kami, maka alam itu pun akan menjadi alam yang murka untuk seluruh kehidupan kami. Makasih ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami juga di gereja ini dan di sekitaran yang juga ada di beberapa daerah mengalami banjir. Kiranya juga Tuhan berkenan memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami mau serahkan seluruh perjalanan hidup kami di bulan Desember ini. Biarlah bulan ini juga menjadi bulan yang boleh mengingatkan kami bahwa kami bukan menantikan Sang Mesias itu untuk lahir ke dunia ini. Tapi boleh kami diingatkan bahwa Sang Mesias itu sudah lahir di dalam hati kami. Dan kiranya itu juga menjadi spirit yang mengubahkan hidup kami. Sehingga dalam penantian untuk kedatangan-Mu yang kedua, menjadi semangat yang penuh dengan sukacita dan pengharapan dan keyakinan ada hal yang baik yang akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kerinduan kami.
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Bapak Ibu, kita sama-sama merasa diberkati oleh Tuhan ya. Setiap kita masing-masing unik di hadapan Tuhan itu. Ada yang pesimis mungkin orangnya, ada juga mungkin yang egois begitu ya. Tetapi ada juga yang romantis seperti tadi ada ular gitu ya. Anak-anak bermain dengan ular tidak ada ketakutan, mereka ada singa juga di situ. Ada lembu, mungkin ada sapi, macam-macam gitu ya. Ya tadi ada yang mungkin pesimis, ada yang egois, tetapi ada juga yang romantis ya. Walaupun mungkin berkumis, tetapi lewat senyuman manis itu gitu ya. Lewat senyuman manis itu dapat menjadi satu ya. Memberikan senyuman, berikan dulu senyuman kiri kanan ya. Agar kita tetap menjadi satu di dalam Tuhan. Ya baik, kita akan mempersiapkan ya untuk memberikan persembahan yang terbaik ya untuk petugas kolektan. Mohon dipersiapkan dengan hormat dan kita akan berdoa buat persembahan ya. Untuk mendukung gereja Tuhan di tempat ini lewat GKMI Bandung. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur dan terima kasih lewat kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan. Biarlah kami juga ya Tuhan mendapatkan yaitu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan sebentar kami juga ya Tuhan akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat GKMI Bandung ini gereja Tuhan ya Bapak. Dan biarlah Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu sebagai ungkapan rasa syukur. Berkati dalam setiap tangan-tangan yang akan memberi, berkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap keluarga mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, kehidupan mereka ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam kekurangan pun juga Tuhan Engkau memberkati dengan limpah-limpah. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, majelis, persilahkan untuk membacakan warta. Silakan Bapak Ibu, warta ada di depan ya. Ya. Ya, terima kasih. Saya menggantikan majelis gitu ya Pak untuk membacakan warta. Mari silakan untuk di slide-nya. Yang pertama tadi sudah ya di awal ada beberapa berita Advent dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ibu-ibu diundang ya untuk datang hadir di Natal Komisi Perempuan pada hari Jumat tanggal 12 Desember pukul 10 di gereja. Ya, kita akan seru-seruan, banyak yang akan kita dapatkan. Datang ibu-ibu ya. Next. Ibadah Youth pada tanggal 14 Desember pukul 9.30 dengan tema menghidupi janjinya. Nah, ini Natal atau bukan ya? Oh, bukan. Tapi ibadah persekutuan ya. Bapak Ibu mungkin bisa menginfokan untuk putra-putrinya yang tergabung dalam usia youth boleh hadir pada tanggal 14 Desember pukul 9.30. Next. Ibadah Natal Komisi Senior Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam usia senior, Abah ya mengingatkan untuk hadir pada tanggal 13 Desember 2025 dan di Natal ini juga akan
diberkati firman-Nya oleh Bapak Pendeta Emeritus Darius ya, yang sudah jauh-jauh hadir bersama dengan kita. Nah, monggo mari Bapak Ibu yang tergabung dalam usia senior silahkan untuk hadir. Yang berikutnya, jadilah terang. Nah, ini baru ibadah perayaan Natal Youth ya. Tanggal 20 Desember 2025 pukul 15. Memang youth ini semangat Bapak Ibu. Ada Natal, ada juga persekutuannya ya. Luar biasa ya, memang mereka sedang semangat-semangatnya melayani Tuhan, luar biasa. Jadilah terang bagi dunia. Speakernya atau pembawa firman-Nya Tulang Samuel. Ya, kita semua harus memberi hormat Tulang ya, Tulang Samuel. Memang itu namanya katanya Bapak Ibu ya, Tulang Samuel. Ya, silakan. Natal Komisi Anak itu Minggu 21 Desember jam 1. Bapak Ibu yang putra-putrinya tergabung dalam Komisi Anak atau Sekolah Minggu, silahkan ya dihantar untuk ikut join bersama dengan kami di tanggal 21 Desember. Biar Natal bersama-sama dengan sukacita. Perjamuan kudus mengingatkan Bapak Ibu mungkin sudah bisa dipersiapkan dari saat ini ya. Kita mau perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Jemaat dimohon untuk dapat masing-masing mempersiapkan diri. Nah, ini laporannya Bapak Ibu ya. Laporan saldo 31 Oktober 2025. Nah, sekarang sudah berganti majelis tentunya. Memang kita jemaat mendukung setiap hal yang bakal ada dikerjakan oleh majelis, dipikirkan bersama, semuanya itu butuh dana Bapak Ibu. Kita nggak bisa bergerak tanpa dana. Sehingga mari bersama-sama kita yang punya hati untuk memberi, berilah ya, sehingga supaya saldo itu tidak dipakai untuk Pak Gembala, dipakai majelis makan-makan, enggak. Tapi dipakai untuk kegiatan di gereja. Jadi mari yang memiliki hati untuk memberi, berilah dengan sukacita supaya laporan keuangannya semakin hari semakin lebih baik ya. Lebih baik itu bukan berarti tidak ada kegiatan ya. Ada kegiatan tapi laporannya tetap luar biasa. Nah itu Tuhan pasti tersenyum dan sukacita melihat kita semua. Selamat ulang tahun kepada Saudara Yohanes, Saudari Natalia Aurel Kasih, bertugas di atas ya. Kemudian Ibu Budi Hastuti, Saudara Sandi Matius King Manurung. Selamat ulang tahun, kiranya kesehatan, semangat, sukacita terus memberkati saudara-saudari dan ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 14 Desember ibadah minggu yang akan datang itu Advent adalah waktu sukacita dan akan dilayani oleh pendeta Yosafat Simatupang dari GKI Sudirman. Kemudian ibadah komisi anak tetap ada dan juga komisi youth. Tuh Bapak Ibu ya, kecil sekali ya. Saya aja yang masih muda gak kelihatan, ayo jujur. Ya Bapak Ibu yang senior kelihatan gak dari situ? Abah bohong, gak kelihatan kan? Yuk Bapak Ibu bersama-sama berdoa supaya gereja ini bisa beli Videotron ya, yang kayak TV yang lebar itu, supaya tulisannya kita semua bisa menikmati gitu ya. Yang sepuh-sepuh pun bisa melihat semua tulisan yang dipampang di depan gitu ya. Hari ini kan didoakan supaya kita boleh semuanya terlayani dengan lebih baik lagi. Terima kasih, demikian Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Adita sudah mewakili majelis. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita akan sebagai pujian pamungkas kita angkat pujian Engkaulah Raja Damai. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Mari kita sama-sama bangkitkan diri.
tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Tebus dosaku. Kaulah Allah dan ku puji. Kaulah Allah dan ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan sekali lagi, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau turun ke dunia, Selamatkan. manusia. Katakan, oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu. Untuk tebus dosaku. tebus dosaku. Kaulah Allah Yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. kemuliaan Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bapak Ibu, kita menerima berkat daripada Tuhan. Saya menyambut untuk ada saudara kita yang hadir pada saat ini dalam ibadah. Baru pertama kali ada saudara kita dari GKMI Sola Gracia. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Ini GKMI Bandung ya. Sampaikan juga ini berarti tidak stay di Bandung ya. Sampaikan juga nanti salam dengan saudara-saudara di GKMI Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati ya untuk kehadirannya. Begitu juga saya melihat ada di sebelah Bupak Pahan ada juga ibu dan juga putranya, betul ya? Selamat datang Ibu di tempat ini di GKMI Bandung. Kiranya Tuhan memberkati untuk kehidupan Ibu ya. Kalau Bu Elizabeth bukan ya, nggak saya disebut ya. Selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang lain Bapak Ibu yang baru hadir? Oh nggak ada ya. Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudari, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah
yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat hari Minggu, selamat merayakan Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.